Coba kalau jenengan perhatikan, artinya Bismillahirrahmanirrahim itu artinya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus, yo apa maksudnya? Apa maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Tidak ada predikatnya di situ. Ya, langsung serta merta, meskipun nampaknya panjang, tapi kalimat ini tidak punya makna. Makanya disebutnya syibhul jumlah. Ya sama kayak tadi. Dengan motor yang bagus lagi mahal. Ya ngopo Ustaz? Karmu ngopo? Ya. Mosok saya tiba-tiba ngomong kepada panjenengan, Mas, dengan motor yang bagus lagi mahal. Danongi. Ngopo maksudmu gitu? Ya. Ya. Misalnya, ya saya bekerja dengan motor yang bagus lagi mahal, baru paham. Ya. Dengan sendok yang bagus lagi mewah, ya ngapain? Nuduhi wong atau mangan? Ya. Maka sama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim itu juga begitu. Dia syibhul jumlah. Dalam kaidah tafsir, disebutkan begini. Kalau sesuatu tidak dijelaskan oleh Allah secara spesifik, secara detail, maka Allah berkehendak, berkeinginan menjadikan hal tersebut dipakai di semua hal. Ya. Kalau Allah tidak menjelaskan secara spesifik, maka Allah berharap bahwa Allah ingin segala sesuatu itu dipakai dalam semua hal. Hujan ya? Ini kalau hujan, orang yang pertama basah itu saya. Nah, apa-apa. Pokoknya kalau belum basah, belum pindah aja ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka para jamaah sekalian dimati Allah, ketika kita menggunakan konteks Bismillah dalam pernikahan, maka sebenarnya kita juga diajak untuk berpikir bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menjadikan urusan-urusan perkara penting itu dengan Bismillah. Ya. Nah, ya, maka konteks dalam ibadah itu begitu. Allah pengen menggunakan seluruh aktivitas kita. Allah pengen menyuruh seluruh aktivitas kita itu dengan Bismillah. Termasuk ketika panjenengan sholat, ketika panjenengan ibadah, ketika panjenengan melakukan aktivitas atau apapun itu. Bismillah itu penting. Maka Rasulullah SAW sampai kemudian dalam hadis yang menyatakan kulu amrin, segala sesuatu, segala pekerjaan, ibadin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala macam kebaikan, segala macam perbuatan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa abtar. Dia terputus dari keberkahan. Supaya kita tuh sadar bahwa setiap waktu harusnya seluruh aktivitas hidup kita itu dengan bismillah, dan supaya tidak sia-sia dan ada pahala yang terus menerus. Maka dalam konteks pernikahan juga begitu. Dengan bismillah aku menikah, itu setidaknya Allah pengen mengajarkan kita 4 poin, 4 hal. Ya. Allah pengen mengajarkan kita 4 hal. Yang pertama, ya, para ulama itu ketika membahas Bismillahirrahmanirrahim, maka hal pertama yang kemudian seringkali dipakai untuk mentafsiri adalah diletakkan kalimat kata kerja di depannya Bismillah. Jadi supaya Bismillah ini bisa terbaca komplit, kadang-kadang dipakai di depannya Bismillah. Misalnya abda'u bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau af'alu bismillahirrahmanirrahim. Aku melakukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi langkahnya adalah itu. Maka kalau kita menggunakan konsep ini supaya bismillah itu bisa kita maknai, maka kita tinggal letakkan ini. Aku menikah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menggunakan pola yang ini, aku menikah dengan bismillahirrahmanirrahim, maka makna pertama adalah kita itu diharapkan selalu melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas pernikahan. Supaya apa? Supaya ada barokahnya. Kenapa kok menikah itu harus bismillah? Karena di antara fungsi bismillah itu,
Ya. Huruf ba-nya itu hurufnya itu artinya salah satu arti dari ba di bismillah itu ilsok. Ilsok itu nempel. Sesuatu yang tidak mungkin akan terlepas itu namanya ilsok. Ba dalam bismillah itu salah satu fungsinya adalah ilsok, nempel dia. Contohnya gini, aku mendengar dengan telinga. Mungkin tidak jenengan mendengar dengan yang lain. Enggak, jenengan mendengar dengan telinga pasti. Meskipun kalimat itu seolah-olah tidak penting, Pak. Aku mendengar, kan nggak harus loh jenengan menyampaikan aku mendengar dengan telinga. Tapi kalau jenengan menyampaikan aku mendengar dengan telinga, itu wajar tidak kalimat itu? Wajar, wes pantes. Karena apa? Karena mendengar identik dengan telinga. Sama, Bu. Ketika kita melakukan bismillahirrahmanirrahim, apapun aktivitas kita dengan bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah itu pantas dan memang harusnya begitu. Bahwa bismillah itu harusnya nempel dengan semua aktivitas kita, Pak, tanpa terkecuali. Maka seorang mukmin itu tidak mungkin sebenarnya hidupnya kok tidak penuh dengan pahala, itu tidak mungkin, Pak. Kalau ada seorang mukmin kok nanti di akhirat dia tidak punya pahala, itu alangkah bodohnya. Wong semua aktivitasnya harusnya dimulai dengan bismillah. Berarti jenengan hidup dari umur anggaplah mukallaf jenengan 9 tahun. Dari jenengan 9 tahun sampai sekarang anggaplah rata-rata umur panjenengan 40 tahun. 35, 40 tahun. Berarti ada momen sekitar 30 tahunan. Jenengan penuh hidupnya dengan pahala. Ya. Maka sampai malaikat penjaga neraka itu yo bingung nek anak wong Islam kok mlebu neraka yo bingung tenan. Ya. Alam ya'tikum nadhir. Apa dhisik ra ono sing ngasih tahu kamu? Kok iso kebablasan nang kene iki piye ceritane? Kok bisa masuk neraka itu piye ceritane? Apa pahalamu kurang akeh? Karena apa? Ya itu tadi. Setiap aktivitas kula panjenengan oleh Rasulullah SAW diharapkan kita itu selalu punya pahala dengan bismillah itu, Pak. Berarti nikah nggih ngoten. Kalau ada orang yang menikah dengan bismillahirrahmanirrahim, berarti harusnya seluruh aktivitas hidupnya itu pahala enggak, Bu? Pahala. Dan sudah menjadi rumusan pahala, Pak. Sudah jadi rumusan pahala, Pak. Nggih. Pahala itu tidak cuma Allah berikan ganjarannya di surga. Ada sebagian pahala itu yang Allah berikan balasannya di dunia. Nek di surga dapat segala fasilitasnya, di dunia dapat kemudahannya. Berarti orang kalau menikah, Bu, Pak, dan dia sadar betul di setiap aktivitasnya dia dengan bismillah, masak bismillah, cari nafkah bismillah, ya, bersama istri bismillah, nyampung rumah bismillah, itu pahala terus harusnya. Atau jangan-jangan kita sudah lupa dengan itu. Bismillah dirapel, dhisik karo sok ben. Atau nek dilingke lali. Maka bismillah itu penting. Sekedar jenengan ngambil piring, bismillah. Sekedar jenengan kemudian nuangkan air minum, Pak, bismillah, Pak. Bukan cuma pas minumnya dong. Karena itu adalah cara untuk kita mengambil pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bismillah itu barokai, Pak. Kenapa kok kita diminta untuk selalu nempel ke bismillah dalam setiap aktivitas kita? Karena bismillah itu barokai. Mengundang keberkahan. Nama Allah itu mengundang keberkahan, Pak. Maka di surah Ar-Rahman, di akhir surah Ar-Rahman itu, ya, di akhir surah Ar-Rahman Allah berfirman apa? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika. Maha suci Tuhanmu, maha suci Allah, maha suci Tuhanmu yang punya nama dzil jalali wal ikram. Yang punya nama yang agung dan pemilik kemuliaan. Allah itu namanya agung dan punya kemuliaan. Nek jenengan nyebut namanya Allah, Pak, banyak-banyak. Niku barokai sesuatu, Pak. Tak kasih contoh, pembanding saja. Misalnya saya kasih contoh gini. Jenengan kok kenal sama Kapolres misalnya. Terus pas ada urusan di kantor polisi gitu. Terus jenengan nyebut nama Kapolresnya. Itu kadang-kadang ngepek enggak, Bu? Ngepek.
lagi nyebut nama kapolres, ngapun saya diminta sama Pak Fulan. Oke, oke, monggo di sini aja. Kadang langsung, Pak. Yang lain antri. Jenengan nyebut namanya Kapolres dan jenengan ngaku kenal, itu bablas kok kadang-kadang. Ditilang, terus kenal sama jenderal tertentu gitu. Oke, tadi soalnya saya disuruh sama Pak ini lewat sini. Oh, ini monggo lewat. Karena gitu. Saya pernah minta tolong teman saya gitu. Saya lagi ngisi acara di satu tempat, acaranya ramai sekali. Terus saya minta tolong teman saya untuk bawain sesuatu. Terus dia bilang, Ustaz, saya bisa ke sana, tapi kayaknya saya tidak dapat parkir. Terus tidak apa-apa, nanti kalau sudah sampai di gate, bilang aja diminta Ustaz Andri. Oke. Nah, begitu sampai nyebut nama, saya diminta Ustaz Andri, langsung bablas ke VIP. Terus beliau bilang, nama antum sakti kan katanya. Ya, hadza min fadli rabbi. Tapi saya mau contohkan begini. Kalau nyebut namanya orang saja, punya sebab atas sesuatu. Jangan nyebut namanya Allah punya sebab enggak? Jadi bikin sebab enggak? Terus kenapa kita tidak percaya dengan itu? Kalau nyebut namanya orang saja, kadang-kadang bisa mudahkan urusan kita. Jadi sebab barokahnya urusan kita, jadi sebab mudahnya urusan kita. Terus jenengan, Pak Bu, setiap hari nyebut nama Gusti Allah. Kok tidak punya keyakinan sampai selevel itu? Bahkan kadang-kadang kita merasa lebih penting nyebut jenenge wong daripada nyebut jenenge Gusti Allah. Maka bismillah itu dalam pernikahan itu memudahkan urusan dan barokai urusan panjenengan dalam pernikahan. Jenengan punya anak barokah, jenengan punya penghasilan barokah, jenengan punya rumah tangga barokah, komunikasi barokah. Maka setiap kali mau nuturi bojo, mau diskusi dengan suami, diskusi dengan istri, ya, pakai bismillah dulu. Pak, saya mau ngomong, Pak, bismillah ya. Ya, gitu. Jangan mau diskusi bismillah. Bapak-bapak gak ngomong. Bu, aku nyeneni awak ini. Bismillah ya. Orang situ insyaallah. Jenengan enak betul, ajeng nyeneni kok bismillah itu enak enggak kira-kira? Enggak enak. Aku jane arep jujur bismillah ya. Wah, kira-kira jenengan wis ketok ora mungkin ngapusi. Jadi bismillah itu jadi sebanyak barokah. Termasuk jenengan ketika nasihati anak itu. Bismillah ya, Bapak mau ngomong. Itu jenengan ngomongnya pun juga insya Allah barokah. Anak yang dengarkan juga dapat barokahnya. Jangan ngajari anak, ya Dik, bismillah ya, belajar ya. Maka setiap kali pelajaran yang panjang ulang-ulang dengan anak, jadi barokah. Jangan dulang anak, setiap kali dulang bismillah, dulang bismillah, dulang bismillah. Itu setiap kali makanan yang masuk jadi barokah. Dan jangan pas waktu ngubah ke tangan, ya jadi pahala. Wong bismillah. Ya. Meskipun barangkali mungkin sudah berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana ila akhiri. Tapi ketika jenengan kok sengaja dengan sengaja dan sadar nambahi, Pak, bismillah, bismillah, bismillah. Pertama anak yang jadi diprogram, kan diprogram kok anaknya jadi kayak diprogram tuh. Kan katanya gitu. Ya. Kalimat yang diucapkan berulang-ulang itu kan paling masuk ke dalam alam bawah sadar, teman. Yo, sama. Ya. Jadi kalau perlu itu kalimat pertama yang ngengker ke dalam otak anak kita itu bismillah. Sebab apa? Ibu ngomong-ngomong bismillah. Ya. Si Mbah Harian semelah. Oh, dari kata bismillah itu. Nih, dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketika mengajarkan putranya, ya putra sambungnya itu. Ya. Ini kan gitu. Ya. Samilaha. Samilaha. Ya, sebutlah nama Allah, samilah. Maka kalau makan itu ya tidak harus Allahumma barik lana itu, maka kadang-kadang bismillah toh ya boleh. Wong hadisnya adalah samilah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik, kan gitu hadisnya. Samilah, semelah nang Jawa tadi ya. Gitu. Ya. Jadi bismillah itu di semua aktivitas, Pak. Supaya panjenengan dapat barokahnya. Yang paling penting itu. Ketika orang sudah barokah hidupnya, maka insya Allah dapat pertolongannya Allah.
Maka sampai ada hadisnya Rasulullah SAW begini. Ini hadis ini menurut saya powerful sekali. Kata Rasulullah SAW, salasun hakun. Ada 3 golongan yang dia berhak, hakun, wajib berhak dapat Allah Ta'ala aunuhum. Wajib dapat pertolongannya Allah. Bayangkan, Allah itu sampai dalam tanda petik mewajibkan zatnya sendiri untuk memberikan pertolongan kepada 3 golongan ini. Jadi Allah mewajibkan dalam tanda petik, sekali lagi, mewajibkan dalam tanda petik 3 golongan ini untuk dapat pertolongannya Allah. Salasun hakun Allah Ta'ala aunuhum. Siapa itu? 1, al-mujahidu fisabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Itu wajib dapat pertolongannya Allah. Yang kedua, wal mukatab. Ya. Orang yang mukatab. Mukatab itu budak. Alladzi yuridul adab. Yang dia mau membebaskan dirinya. Yang dia berkeinginan membebaskan dirinya. Itu dapat pertolongannya Allah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ya, kelompok ketiga yang wajib dapat pertolongannya Allah adalah ya, wan nikahul ladzi yuridul afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya. Wajib dapat pertolongannya Allah. Berarti artinya apa? Dalam syarahnya disebutkan oleh para ulama, menikah karena Allah, dengan nama Allah, dan tujuannya untuk Allah. Maka nek jenengan kok dalam pernikahan ngapunten nggih, ngapunten estu. Kok ada orang yang dalam pernikahannya begitu banyak ujiannya, cobaannya, kendalanya. Kayak kita lupa dengan niatan kita bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan-jangan tidak lagi melibatkan Allah Subhanahu wa taala di semua lini. Arep jagongan lali bismillah, arep mangan bareng lali bismillah. Golek gawean lali bismillah, cari kerja lali bismillah. Seneng-seneng lali bismillah. Jangan-jangan bismillah golek mangan karo arep turu. Maka harusnya di semua aktivitas itu bismillah. Karena supaya mendatangkan keberkahan. Tempel kalau perlu. Di dinding-dinding rumah itu tempel. Di tempat yang kira-kira kita beraktivitas tempel di situ. Jangan lupa bismillah. Wis bismillah dulu. Buka lemari, wis bismillah dulu. Buka kulkas, ayo mau wis bismillah dulu. Gitu. Tulis saja tulisan-tulisan yang kira-kira kita bisa ingat Pak di mana Pak. Ya. Jenengan mau naik motor gitu, tempel di dashboard, bismillah. Ya. Jenengan mau naik mobil, tempel di dashboard Pak, bismillah. Supaya ketika kita duduk itu bismillah. Apapun bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah yang pertama adalah supaya panjenengan dapat barokah dari bismillah. Dan menjadikan hidup kita dapat mudah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pertolongan Allah dengan mudah. Itulah makna dari bismillah yang pertama. Jika bismillah diletakkan di depan, maka fungsinya adalah membuat kehidupan kita barokah. Ya. Kita melibatkan Allah setiap waktu. Yang kedua, jika bismillah diletakkan di depan, ya, jika kalimat penambahnya diletakkan di depan bismillah. Yang kedua adalah agar kita sadar bahwa Allah itu jadi tujuan kita, Pak. Artinya apa? Saya makan dengan bismillah. Saya makan dengan bismillah. Saya membaca dengan bismillah. Saya kerja dengan bismillah. Artinya seolah-olah kita ngomong gini. Ya, saya bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya makan untuk Allah. Saya nikah ya untuk Allah. Jadi kalau bismillah itu ya, diartikan sebagai, untuk mengartikannya dibutuhkan kalimat di depannya. Ya. Aku bekerja dengan bismillah. Maka seolah-olah kita itu diajak sadar, Pak, bahwa Allah itu jadi tujuan kita. Karena gini. Amal kita itu ternyata tergantung dari siapa kita, kepada siapa kita menyajikannya. Saya ulangi. Amal kita itu kadang-kadang wujudnya tergantung kepada siapa kita ingin menyajikannya.